Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, udah lama banget aku gak ngomong kayak gini. Mungkin kalian bisa lihat ini video aku tahun lalu, mungkin ya udah beberapa tahun lalu. Aku pokoknya udah lama banget gak bikin video secara kayak gini. Nah, aku tuh kayak punya janji gitu tentang requestan kalian. Jadi dari kalian itu ada yang request mengenai Kak, kalau boleh request untuk tema video selanjutnya ngebahas kuliah reguler bisa nggak sih sambil kerja part time terus susah nggak cari kerjanya. Nah itu requestannya itu udah lama banget dan aku baru bisa sekarang. Kalau ditanya kita kuliah reguler bisa nggak kerja part time, tentu aja bisa ya guys. Nah itu kita bisa banget. Tapi sebelum kita menentukan kita mau kerja apa, lebih baik kita perhatikan dulu 3 hal. Oke, yang pertama adalah pertimbangkan waktu dan tanggung jawab akademik dulu. Nah, jadi waktu part time kerja kita itu keganggu nggak sama akademik kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak keganggu, it's okay, berarti contreng. Yang kedua, cari pekerjaan part-time yang sesuai baik dengan minat kita, basic kita, keahlian kita gitu. Gimana kita mau kerja sama orang, gimana kita mau dipercaya sama orang kalau kita nggak punya skill yang mumpuni gitu loh. Dan jadi sesuai nggak sama minat kita, sesuai nggak sama selera kita gitu sih. Yang ketiga adalah jangan mengorbankan kesehatan. Yap, ini yang paling penting, jangan mengorbankan kesehatan. Karena tujuan utamanya kita adalah kuliah, betul. Mungkin di lain sisi kita juga perlu pendapatan atau income, tapi kita tanda kutip kita harus juga perhatikan kesehatan kita. Artinya kalau misalnya kita kerja part time, kira-kira kita masih punya waktu istirahat nggak? Kita masih punya waktu buat kerjain tugas nggak? Dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar harus perhatiin kesehatan kita. Jangan gara-gara kita mentingin kerja part time kita, itu malah keganggu kesehatan kita, juga pastinya akan berdampak ke masalah akademik gitu. Nah kalau misalnya ketiga poin ini tadi sudah di checklist semua, is okay. Lanjut, buat anak kuliahan, apalagi yang masih semester 1, masih maba, bener-bener newbie banget di dunia perkuliahan dan baru pertama kalinya kayak bayar kuliah sendiri terus dan lain sebagainya gitu. Nah ini aku akan rekomendasiin beberapa kerja part time yang bener-bener yang simple aja menurut aku. Ini khususnya buat kalian yang masih maba, pokoknya masih bener-bener baru pengen belajar gimana caranya dapat uang, pokoknya masih sesimpel itu pokoknya kerjaannya. Mungkin kalian yang masih SMA juga bisa terapin cara ini buat dapetin cuan. Oke, yang pertama adalah kerja simple. Paling simple adalah kalau kalian misalnya di rumah atau di kosan kalian punya fasilitas kayak printer, kalian bisa buka jasa print. Ya, dari situ kalian bisa dapat income. Dimana targetnya adalah anak-anak atau teman-teman kalian di kelas kalian yang kalau ada tugas itu kepepet, gak sempet buat ngeprint di luar. Nah itu pasti banyak banget yang butuhin jasa print kalian sih. Nah yang kedua adalah, Kak gimana kalau aku gak punya mesin print? Nah gak usah khawatir, yang kedua adalah kalian bisa jualan snack. Jualan snack-snack ringan di dalam kelas, asalkan dengan catatan tidak mengganggu kenyamanan dan proses belajar mengajar ya guys. Kita harus perhatikan itu. Tujuannya sama kayak teman-teman kelas, terus teman-teman di kelas lain gitu, di koridor lain. Karena pengalaman aku dulu, aku pernah jualan gitu, snack ringan. Kita tuh kayak ada di lantai 3, di lantai 4. Kita mau ke kantin, itu pasti PR banget ketika pergantian pelajaran atau pergantian MK gitu. Itu kita PR banget, dan kita kalau mau ke kantin kita jauh dan takutnya nanti dosen masuk, kita masih di kantin. Nah, untuk mengatasi kalau kita lagi lapar itu tadi, ya pasti teman-teman kita bakal beli makanan ringan kita gitu sih. Yang ketiga adalah ini yang paling mungkin banyak banget yang dilakukan mahasiswa sekarang, yaitu jualan online. Banyak banget yang bisa kita jualin di online sekarang. Mulai dari kalau kalian punya keahlian menggambar, jual aja gambar kalian secara online, jualan fashion, jualan aksesoris. Pokoknya banyak banget jalan buat cari cuan. Pokoknya jualan online itu bisa di mana aja, tapi satu yang harus
kalian perhatikan, kalau kalian jualan online, kalian harus konsisten buat promosi, konsisten buat bikin konten. Nah, yang kelima tadi, yang kelima, kalau misalnya Kak nggak mau jualan online, nggak mau jualan, ada nggak kerja biasa gitu aja? Ada. Nah, khususnya buat kalian mahasiswa Unsika gitu di Karawang atau mahasiswa lainnya, di mall-mall tuh kadang ada event yang dimana mereka itu membutuhkan kayak pekerja lepas harian gitu loh. Jadi aku pernah ikut satu event di mall gitu. Jadi kita tugasnya itu kayak nyebarin flyer aja gitu. Nyebarin flyer dari jam 8 sampai jam 2, dan itu gajinya lumayan, dari 75 sampai 150 ribu. Terus dapat makan siang. Enak banget gak sih? Nah, itu kalian harus punya koneksi sih, saran aku. Atau ya tanya-tanya aja gitu ke bagian mallnya, nggak usah takut, nggak usah malu. Oke, yang terakhir aku lupa, ini kalian bisa buka les private buat warga sekitar. Nah kalian nggak usah kayak mematok harga kayak lembaga-lembaga private lainnya gitu. Kalian sukarela aja gitu ke warga, Bu, Pak, ada nggak mau anaknya mau les private? Pasti bakal ada aja warga yang mau gitu. Apalagi bayarannya sukarela. Percaya deh, walaupun sukarela, ibu-ibu warga sekitar itu pasti nggak bakal kasih kecil. Nah, buat lesnya apa aja sih yang bisa kita lakuin? Pertama, kita bisa buka les kayak calistung, terus bahasa Inggris, komputer, pokoknya masih banyak lain, itu masih banyak banget. Nah, ini nggak harus kalian jurusan keguruan ya, kalian dari jurusan-jurusan lain juga bisa, asalkan kalian punya basic buat mengajar. Ya, calistung kayak ngajarin adik aja lah gitu, mudah kok, pasti kalian bisa. Nah, mungkin yang kelima pekerjaan ini bener-bener masih basic banget buat kalian, apalagi yang bener-bener newbie banget di dunia perkuliahan dan mau punya penghasilan sendiri gitu. Ini bisa banget sih diterapin. Terus, Kak, itu semua kok buat extrovert semua ya? Ada nggak buat introvert? Ada. Kalau buat kalian yang introvert parah, kalian bisa banget kalian menulis di blog. Nah, nanti blog itu tadi kalian monetisasi, dan dari monetisasi tadi kalian bisa dapat cuan dari situ. Emang sih kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya ada proses-prosesnya juga. Meskipun terlihat sedikit sulit, kalau kalian konsisten, percaya deh kalian juga bakal berhasil. Dan penghasilan dari blog itu juga lumayan loh. Oke guys, jadi itulah beberapa pekerjaan-pekerjaan yang simple yang bisa kalian lakuin buat kalian para maba yang pengen punya penghasilan. Di pekerjaan-pekerjaan ini aku yakin sih tidak mengganggu akademik kalian sih. Nah, sebenarnya masih banyak banget pekerjaan-pekerjaan lainnya kayak jaga toko dan lain sebagainya, itu masih banyak banget. Terus kalau yang online kayak trading saham dan lain sebagainya itu banyak banget, pokoknya kayak jualan foto, banyak banget. Tapi kan mungkin kalian masih basic, kalian baru pertama kali mau cari uang, terus pokoknya ini masih kayak bener-bener buat kalian yang untuk newbie. Kalian bisa banget ikutin saran-saran aku tadi. Nah, dari situ kalian mungkin udah punya keberanian, udah punya pengalaman, kalian mungkin bisa kembangin karir kalian gitu sih saran aku. Nggak usah langsung naik ke puncak gunung dulu, kita langkah awal dulu aja deh. Yang penting kita konsisten buat langkahnya. Percaya deh, pasti kalian juga akan mampu naik ke puncak gunung. Oke guys, itulah tadi saran dari aku mengenai kerja part-time buat kalian yang masih newbie banget di dunia perkuliahan, atau kalian yang masih SMA mau cari penghasilan. Kalian bisa banget buat ikutin rekomendasi pekerjaan-pekerjaan tadi. Kalau kalian gimana nih? Punya nggak rekomendasi pekerjaan part-time yang bisa dilakuin buat mahasiswa atau pelajar? Tulis di komen ya, kita saling berbagi yuk. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat langganan di channel aku ya, biar channel aku makin berkembang. Sekian, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kapan-kapan lagi.